Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 dan kita akan membaca mulai ayat 16, terus bergantian hingga 31 dari Ulangan pasal 28. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca bagian ini bersaut-sautan. Saya baca 16, saudara baca 17, terus hingga selesai. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14, bulan itu ada Paskah bagi Tuhan. Saudara, maafkan saya, Bilangan 28. Saya sebut saudara Ulangan ya. Harap mengerti, pendetamu tidak lagi fit. Bilangan 28, 16 ya, sampai 31. Bilangan. Kita mulai. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya, itu hari lamanya makan roti yang tidak berani. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Dan haruslah kamu mempersembahkan persembahan sebagai korban sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba setahun. Haruslah kamu beli yang tidak berdosa. Sebagai korban sajian haruslah kamu olah tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk seekor lembu jantan dan 1/10 eva untuk seekor domba jantan. Selanjutnya seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Secara demikian haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, maka hari raya lepas 7 minggu haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu. 1/10 eva untuk setiap domba dan 7 ekor domba itu. Seekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya, haruslah kamu ambil yang tidak. Saudara-saudara, pada waktu kita memperhatikan apa yang kita baca di kitab Bilangan, menggambarkan satu gambaran yang sangat ekspresif sekaligus sangat presisi. Dan bagaimana orang diajar ketika engkau melakukan sesuatu, engkau tahu kenapa, apa latar belakangnya, sehingga bagaimana engkau menggarapnya, engkau mesti mengerti dengan penuh. Ketika kita menyanyi, kita mesti tahu lagu apa yang kita nyanyikan, apa yang mau dibicarakan lagu itu, apa pergumulannya, sehingga kita tahu untuk melakoninya. Tetapi kemudian hari kita melihat bagaimana gereja lalai dan lupa. Kita akan menyanyi dan memilih lagu yang kita suka. Tidak peduli pas apa tidak pas pada tempatnya. Kita akan memilih khotbah atau ayat yang kita suka. Tidak peduli apa dan di mana. Dan kita akan mengkhotbahkan dari apa yang ingin kita katakan tanpa peduli apa latar belakang dan pergumulan yang sesungguhnya. Sehingga gereja dari hari ke hari tidak belajar dan makin hari makin jauh dari titik yang semestinya. Saya suka Alkitab ketika dikatakan
bagaimana segala sesuatu harus menuruti perintah Tuhan. Membangun kemah sembahyang sangat serius. Panjang, lebar, tinggi, warna, semua diatur sedemikian rupa. Begitu pula dengan korban. Saudara-saudara, ketika diatur satu hari bagi mereka yang disebut Paskah, maka apa yang menjadi Paskah adalah mengingatkan ketika mereka lewat dari Tulah di Mesir. Pada waktu di Mesir, orang-orang Israel lepas dari Tulah ketika Tuhan menurunkan Tulah ke-10 di mana anak sulung Mesir mati. Hanya satu kemungkinan bagi orang Israel supaya anak sulung mereka bisa selamat, mereka harus memberi simbol dengan darah. Saudara-saudara, jika mereka tidak menaruh darah, maka anak sulung mereka pun akan mati. Jadi tidak otomatis anak sulung Israel akan selamat, kecuali mereka taat menaruh simbol darah. Itu bukan automatically. Mereka mesti bersikap dan percaya kepada apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga mereka harus melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakannya. Karena itu saudara ingat, Tulah ini bukan sekedar anak-anak Mesir mati, anak Israel tidak mati. Ingat, anak Israel pun bisa mati kalau mereka tidak memasang simbol darah itu. Saudara-saudara, sesudah itu keluarlah orang Israel dari tanah Mesir. Maka ingatlah mereka dan disuruh memperingati dari ke tahun sepanjang kehidupannya betapa Tuhan menyelamatkan mereka dari Tulah kematian anak sulung. Mesir dipermalukan, masa depannya digelapkan Tuhan. Mesir tidak punya pengharapan dengan simbol yang sangat jelas kematian anak sulung itu. Itu adalah putusnya sebuah generasi. Sebagai simbol masa depan yang gelap bagi Mesir, sebaliknya ada pengharapan yang kuat bagi Israel jika dia taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, maka setiap tahun mereka memperingat bagaimana Paskah itu. Mereka akan duduk dan berkata bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu mereka harus persiapkan diri dan tidak boleh kerja terlalu berat. Artinya mereka akan melakukan kerjaan-kerjaan ringan biasa untuk mengurus persiapan ataupun rumah tangga masing-masing. Mereka diatur tidak boleh untuk melakukan pekerjaan berat. Mereka diajar untuk mempersiapkan diri mereka, menyongsong Paskah dan bagaimana menjalani Paskah itu. Persiapan yang matang. Karena itu gereja selalu mengumumkan 2 minggu berturut-turut sebelum perjamuan kudus supaya kita mempersiapkan diri. Entah seperti apa saudara mempersiapkan diri, atau saudara abai, pokoknya nanti ya sudah perjamuan kudus. Tetapi biarlah masing-masing kita menguji diri kita, bagaimana kita terlibat di dalamnya. Kesibukan kota besar, tuntutan kehidupan membuat kita punya 1001 alasan untuk lalai dalam pelayanan. Dan sesungguhnya lah itu menakutkan. Apakah Tuhan kurang mampu untuk memeliharamu sehingga engkau harus sebegitu sibuknya dan tidak punya waktu untuk mengabdi kepada Dia? Itu pertanyaan yang sangat penting, saudara. Apakah begitu hebatnya urusanmu sampai engkau abaikan pelayanan untuk mengerjakan pelayanan Dia? Ini menjadi satu interaksi pribadi kita untuk kita menggumuli. Nah, maka orang Israel disuruh dan simbolnya adalah persiapan-persiapan yang begitu ribet. Harus sekian tepungnya, harus sekian domba. Domba pilih umur 12 bulan. Ya, 12 itu selalu memang menunjukkan satu keunggulan usia yang dihitung dan dianggap itu menjadi yang paling prima untuk seekor domba ataupun lembu itu dikorbankan. Ya. Dan dia harus jantan. Dan dia harus menjadi korban yang disimbolkan tidak bercela. Saudaraku yang kekasih, apa yang diatur oleh Alkitab sedemikian rupa memberikan gugatan tantangan kepada kita. Betapa mereka begitu seriusnya mempersiapkan Paskah dan mereka menjalaninya dengan mengingat penebusan Kristus. Kalau kita Natal, nyaris sebetulnya kita gagal memperingati Natal sebagai Natal. Natal adalah Allah datang ke dalam dunia dan kita tidak memberi tempat padanya. Natal adalah malam yang gelap penuh dengan kedukaan karena dia datang kepada dunia kepunyaannya, mengetuk pintu, tapi semua orang terlalu asik dengan urusannya.
tidak ada tempat bagimu. Natal hanya mampir pada sekelompok gembala hina, Maria Yusuf yang tersisih. Tempat hina menjadi bagiannya. Beda sekali dengan Natal kita, yang makin hari makin terjamur dalam glamor perayaan. Karena memang Natal kita pendekatannya adalah celebration, happy birthday. Kacau. Kenapa kita melakukan tanggal 24 sebagai malam perenungan? Kita punya alasan, bukan hanya sekedar bikin. Tidak semua orang mungkin menangkap kenapa itu harus ada. Semua orangnya berpikir tentang Natal bagaimana mengatur acara menarik. Padahal Natal bukan tentang itu. Bagaimana menghayati dengan benar. Itu persoalannya. Oleh karena itu saudara, pengenalan akan Tuhan harus mempunyai dasar yang jelas. Sama seperti perjamuan kudus, kita perlu mempersiapkan diri kita. Tapi banyak orang bisa datang ke gereja nggak tahu kalau hari ini perjamuan kudus. Dan kemudian gereja juga tidak mempersiapkan diri, sehingga perjamuan kudus bisa pilih lagu sembarang saja. Pokoknya ada nyanyiannya. Padahal bukan itu. Tuhan gak mau barang rongsokan. Dia mau domba, tapi pilihan. Ada klasifikasinya, ada ukurannya. Bahkan sampai tepung pun untuk mengolahnya ada aturan mainnya. Presisi. Tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu Paskah menjadi gambaran bagaimana merespon dan mensyukuri kasih karunia Tuhan tepat dengan cara yang dikehendakinya. Bukan dengan cara yang kita bisa. Bukan dengan cara yang kita mau. Tiap kali kita pergi ke gereja, pasti sangat bergantung pada kita, bukan? Kita mau pergi apa enggak, lagi malas apa enggak, lagi suka apa enggak, mau kemana apa enggak, terserah kita. Bagi kita tidak ada komitmen yang penting untuk terikat untuk melakukan apa yang mestinya kita lakukan. Pilihan-pilihan pelayanan kita sangat bergantung pada selera kita, cocok apa tidak cocok. Tidak jadi penting memang harus di situ apa bukan. Kita tidak pernah sampai pada pergumulan itu. Padahal mestinya kita ada di situ. Dan kalau kita melayani seperti yang Tuhan mau, dengarkan kalimatku. Engkau seringkali harus melakukan apa yang kau tidak suka. Menjalani apa yang tidak cocok dengan seleramu. Seringkali engkau harus mengurut dadamu untuk keringatmu yang tidak dihargai orang lain di sekitarmu. Seringkali mungkin kita menjadi kecewa, tapi harus tepat dengan ukurannya, bukan ukuran kita. Paskah menjadi bagian itu. Kemudian saudara yang kekasih, Alkitab juga mengatur orang Israel untuk merayakan 7 hari roti tidak beragi. Roti tidak beragi dan Paskah adalah 2 perayaan yang terpisah, tetapi kemudian digabung karena memang berlangsung harinya sama. Habis ini. Roti tidak beragi selalu mengingatkan kepada orang Israel betapa mereka keluar dari Mesir tanpa persiapan, terburu-buru, dan mereka harus pergi, sehingga roti pun tidak sempat diragiin sebagaimana ragi harus dinikmati. Mereka harus menikmati roti tidak beragi untuk ingat mereka terburu-buru, tidak ada persiapan keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan pelihara mereka 40 tahun tanpa persiapan hidup. Pikirkan baik-baik, supaya kita juga belajar ketika memahami itu. Siapa dirimu? Berapa hebatnya engkau pikir engkau bisa mempersiapkan dirimu dan menyongsong masa depanmu? Omong kosong itu. Tanpa Tuhan, nothing. Banyak orang bekerja keras, menemukan harta yang diinginkannya, tetapi hartanya justru jadi malapetakanya, bukan kebahagiaannya. Tapi banyak orang selalu belajar mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan mengupah mereka dengan kebahagiaan sepanjang hidupnya. Israel, roti tidak beragi mengingatkanmu betapa terburu-burunya engkau pergi dan tidak bisa mempersiapkan dirimu. Tetapi ingat, 40 tahun. Padahal untuk perjalanan 40 tahun perlu persiapan berapa lama itu? Tapi andai kata pun mereka persiapkan apa yang mereka mau persiapkan untuk perjalanan 40 tahun. Mereka makan mana 40 tahun free dari Tuhan. Mereka minum air, bukan saja air pahit bisa diminum, bahkan batu cadas yang padat. Mereka mendapatkan air hidup itu. Saudara-saudaraku,
Ini menjadi pergumulan serius gereja Tuhan. Itu sebab misalnya kita menyanyikan, di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Saya paling suka menyanyikan lagu itu, dan pasti kalau saya pergi dari Mesir, kota Kairo menuju Sinai, itu lagu dari rombongannya Musa, yang kemudian oleh seorang penyair digubah sedemikian rupa. Bagaimana kesulitan hidup yang begitu mengerikan, tetapi Tuhan menolong. Dari cadas diberinya air hidup yang segar. Kalau saja kita menalar, bagaimana mungkin cadas mengeluarkan air? Itulah Tuhan di padang gurun. Merenung terhadap diri kita membuat perjalanan kita bernilai di kehidupan kita. Banyak orang lakukan segala sesuatu tanpa penghayatan yang penuh. Saya kalau datang di Israel, tempat favorit saya adalah ketika melihat dari Bukit Zaitun ke Bukit Sion. Dari gereja yang disebut gereja air mata, dan Yesus sedang meratap, Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang kehilangan induk. Berkali-kali aku coba mengumpulkanmu, tapi engkau tercerai-berai. Dan saya kalau sudah selesai selalu ambil waktu pribadi. 1-2 menit saya pikirkan. Yang berputar di benak saya, betapa gereja tidak pernah belajar. Judulnya sama, cari jalan sendiri seperti anak ayam yang tercerai-berai. Tuhan mau kumpul tapi kita lari sendiri. Oleh karena itu kembali kepada kisah, memperingati supaya membuat kita tetap pada jalan yang tepat itu. Kalau salah balik lagi, kalau salah balik lagi, kalau salah balik lagi. Itulah Paskah, lepas dari malapetaka kematian. Itulah 7 hari, hari raya roti tidak beragi. Tidak pernah mempersiapkan diri, tapi bisa melewati padang gurun 40 tahun. Jumlah orangnya 600.000, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu laki-laki dewasa. Kita kalkulasi 1,5 sampai 2 juta orang. Bagaimana mau memberi makan itu? Tuhan menjaminnya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Sehingga ekspresi itu menjadi luar biasa, saudara. Itu sebab tiap kali kita nyanyi dengan penghayatan dan pemahaman akan lagu, beda sekali. Kalau kita nyanyi nggak ngerti, paling kalau lagunya sedih, ya sedih-sedih gitu, ya cocok dengan emosi kita, tapi bukan pemaknaannya. Kita nangis bukan karena hebat dekat dengan Tuhan, karena mungkin itu lagi menyentuh persoalan kita, bukan tentang relasi kita. Kenapa kita terus belajar, harus mencari? Pentingnya pergumulan hidup itu, menemukan kesejatian kebenaran itu. Saudara-saudara, maka bergeraklah hari ini menjadi hari pembelajaran penting bagi Israel. Sesudah hari 7 hari raya roti tidak beragi itu, bergerak ke 7 minggu, maka itu adalah hari 7 kali 7, 49, maka hari akhir dari itu, besoknya orang Israel kembali disuruh merayakan hari raya 7 minggu. Perjanjian baru bahasa Yunani memakai istilah Pentakos. Ya. Lalu menjadi Pentakos dalam bahasa Inggris, Pentakosta dalam bahasa kita. Itulah hari raya 7 minggu yang puncaknya harus diperingati, yaitu hari ke-50. Perayaan ini menjadi sangat luar biasa sekali. Mereka lepas dari kematian di tanah Mesir, mereka buru-buru melakukan perjalanan, tetapi Tuhan melengkapi kehidupan mereka. Tanpa persiapan mereka menjejakkan kaki di tanah perjanjian, bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan memberkatinya. Sementara hari raya 7 minggu adalah hari memperingatkan bagaimana orang-orang Israel diberi makan oleh Tuhan. Itu menjadi hari panen sebetulnya. Sehingga lepas dari musim semi menuju ke musim panas, di situ mereka panen 1 kali dan ambil. Lalu mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Itu hari Pentakosta. Nanti kira-kira lepas dari musim panas masuk ke winter, ada lagi hari raya Pondok Daun. Itu juga ada panen, tetapi mereka harus membuat pondok-pondok untuk mengingat pengembaraan panjang Israel.
tinggal dari tenda ke tenda, bergerak dari waktu ke waktu, sehingga penuh dengan simbol-simbol yang luar biasa sekali, saudara. Mengagumkan, presisi, tidak simbol sembarangan, tidak asal, sehingga dia menjadi sangat mengagumkan. Nah, oleh karena itu, sambungan hari menuju hari Pentakosta, bagaimana kemudian mereka harus melakukannya? Maka ini mengingatkan perjalanan panjang tadi, lepas dari malapetaka kematian, tanpa persiapan ditolong Tuhan, mencapai hari kebahagiaan, kepuncakan panen mereka. Siapa yang melakukan? Tuhan. Maka hidup Israel dipeliharanya, dijaganya, dilindunginya. Musa kurang lebih 1500 tahun sebelum Kristus. Maka pada waktu kita melompat 1500 ke depan, tersentaklah kita. Kurang lebih di 1500 tahun di depan nanti, sekelompok orang Israel yang diselamatkan dari Mesir itu, yang hidup 40 tahun itu, sedang merancang bangun untuk membunuh Yesus anak Allah itu. Maka mereka rapat dan berkata, dia harus mati. Semua setuju. Tetapi kita mesti jaga-jaga. Jangan tangkap dan bunuh dia ketika hari raya. Karena hari raya orang akan banyak sekali. Dan orang banyak akan pro ke dia. Akan jadi sulit bagi kita. Itu menjadi keputusan rapat para imam, ahli Taurat. Hindari hari raya. Tapi seperti Alkitab berkata, maka Yudas dirasuk setan. Hari itu dia berinisiatif dan kemudian pergi kepada para imam dan mengatur sedemikian rupa untuk memberikan Yesus Kristus. 30 keping perak menjadi upahnya, bayarannya. 30 keping perak. Itu harga ganti seorang budak yang mati. Yesus mati cuma jadi budak harganya. Betapa hina dan menghinanya manusia yang kurang ajar itu. Tapi itulah kita. Kita tidak pernah menghargai dia tinggi. Yudas menjual terlalu murah. Padahal dia raja mulia. Keping emas cocok buat dia. Tapi itu pun tidak akan ada jumlah yang cukup dari keping emas untuk membayar seorang Yesus Kristus. Tapi Yudas menjualnya dengan keping perak berjumlah 30 harga seorang budak. Penawaran Yudas itu berlangsung dengan segera, membuat ahli Taurat melihat kesempatan untuk menangkap Yesus karena salah satu muridnya mengkhianat. Mereka segera iakan. Celaka. Itu sudah dekat Paskah. Padahal mereka akan menghindari hari raya. Yang penting ada 3 hari raya besar: Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Di mana orang pulang mudik dari kampung-kampung, dari perantauan untuk pergi datang ke Yerusalem. Orang-orang Israel yang diaspora di perantauan balik mudik. Jadi apa hasil rapat mereka? Mereka tabrak. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan perayaan itu. Mereka cuma melihat kesempatan karena Yudas murid sudah setuju bersekongkol. Ketakutan mereka, orang banyak akan berontak, terlupakan. Pokoknya tangkap. Tampaklah nafsu, tampaklah dosa yang sudah menguasai otak para ahli Taurat dan imam itu untuk menghabisi sang benar itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus ditangkap Kamis malam. Jumat dia disidang. Maka sidang itu menjadi sidang yang paling tidak adil di dalam sepanjang kehidupan. Paling cepat untuk sebuah hukuman mati. Pagi sampai siang. Tak jauh-jauh waktunya. sampai 12 selesai sudah. Dalam bilangan beberapa jam maka divonislah Yesus mati. Salah? Tidak. Pilatus tidak menemukan kesalahan, bahkan menawarkan, aku sudah temukan kesalahan orang ini. Tapi kemudian dia mencuci tangannya supaya Yesus dibebaskan. Herodes dikirim pada Pilatus, Pilatus pada Herodes, Herodes balikkan lagi Pilatus. Tapi ahli Taurat yang mestinya hamba
ternyata tidak lebih dari hamba setan. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan pernah berpikir karena kita Kristen, kita hamba Tuhan. Jangan berpikir karena saya pendeta, saya hamba Tuhan. Bisa jadi kita hamba setan. Karena itu kita mesti mengukur diri kita baik-baik. Pohon dikenal dari buahnya. Ahli Taurat bersekongkol. Habisi dia. Pahami hukum sampai sekarang. Lebih bagus melepaskan, membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang benar. Tapi yang terjadi tidak. 1 orang benar dihukum. Padahal sang hakim yang bernama Pilatus tidak menemukan kesalahan. Gila ya. Sementara ahli Taurat, para imam justru memajukan saksi palsu, melanggar hukum Taurat yang mereka adalah ahlinya. Edannya. Jadi kalau kemudian saudara nanti akan mendengar banyak kasus di sekitar kita, pendeta nilep uang lah, pendeta kacau balau lah keluarganya, jangan kaget. Kalau saudara bilang, kan dia pendeta kok kelakuannya begitu, kok dia gini, gue gak tanggung jawab, jangan kaget. Engkau akan menemukan itu. Tapi kagetlah kalau orang itu kau. Nah, itu patut kaget, jangan juga gak kaget. Oh, memang udah begitu kok, nah, itu gawat. Semoga bukan kita. Maka Yesus divonis Jumat salib. Sebelum pukul 6 sore, sebelum sabat mulai, mayat Yesus diturunkan. Yesus dimakamkan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus bangkit hari Minggu. Hari apa itu? Pas Paskah itu. Jadi sesudah orang persiapan sabat besoknya Paskah. Sehingga pada waktu Paskah itu, ia bangkit. Bagaimana Yesus melakukannya? Presisi. Tepat. Ia tidak mengambil sembarang waktu. Ia bangkit Paskah itu. Paskah. Anak sulung Israel yang mestinya mati bebas karena darah. Paskah. Kita yang mestinya mati bangkit dalam kebangkitannya. Darah itu sudah ditumpahkan. Kemenangan menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Bagaimana ketepatan bisa terjadi? Padahal Imam ahli Taurat berusaha menghindari hari raya. Celakanya hari raya besar malah Paskah mereka menangkap Yesus. Persiapan sahabat menuju Paskah langsung mereka habisi. Di Paskah dia bangkit. Maria tidak pernah disuruh malaikat ke Betlehem. Maria ke Betlehem karena sensus. Tapi memang dia harus melahirkan di Betlehem. Tuhan pakai dunia dalam kejahatannya justru untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan mimpi kalau kau mau melayani Tuhan. Semua akan baik dan mulus adanya. Kalau kau mau melayani Tuhan, mesti berani susah. Tidak berani susah, jangan layani Tuhan. Tidak berani sulit, tidak layak jadi pelayannya. Karena itulah saudara-saudara yang kekasih, ketika imam itu mengambil keputusan hari raya Paskah, membuat Simon dari Kirene ikut memikul salib. Dia datang dari Kirene. Simon yang tadi mau mengikuti Paskah harus menjadi Simon yang memikul salib. Tapi Simon adalah orang beruntung, karena kelak anak Simon dikenal, Alexander dan Rufus, menjadi pelayan Tuhan jempolan. Luar biasa ya. Saudara, ternyata pula kekhawatiran, ketakutan para imam ahli Taurat tentang orang banyak yang membela Yesus terbalik. Orang banyak teriak apa? Salibkan dia, salibkan dia. Ternyata orang banyak itu tidak membela Yesus. Yesus yang bikin mujizat itu loh, yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan itu, yang memberi makan juga 4.000 orang, yang menyembuhkan
lumpuh jadi jalan, si buta melihat, si tuli mendengar, yang mati bangkit. Mereka lihat, tapi mereka tidak dengan segera memasang barisan bersimpati pada Yesus. Perempuan Yerusalem menangis, tapi dia berkata, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Aku sedang menjalankan misiku menuju bukit Golgota, tapi engkau sedang menunggu malapetakamu di hari-harimu. Kadang kita membaca Alkitab itu linglung ya. Ikuti cara berpikir Alkitab. Karena itu demi Tuhan yang hidup, saudaraku. Kalau kau rasa dirimu terlalu penting, sehingga acaramu, hari-harimu jadi penting, dan kau harus diperhatikan tiap orang dalam rangka pelayanan, demi Tuhan yang hidup, tidak akan pernah puas batinmu. Belajarlah menyenangkan Tuhan. Mungkin kau dimaki orang, dikhianati orang, difitnah orang, tapi terhormat jalanmu. Simon dari Kirene disuruh memikul salib padahal mau merayakan Paskah, tapi betul-betul Paskah Simon Kirene adalah Paskah pertama bagi orang percaya yang sangat luar biasa, karena dia memikul salib. Terhormat loh. Padahal sebetulnya itu malapetaka kan ya. No. Itu upaya yang membahagiakan. Paulus menyebut Simon dari Kirene, istrinya dikatakan apa? Hai Rufus, salam kepada ibumu yang ibuku juga. Istri Simon Kirene disebut ibu oleh Paulus. Rufus membantu pelayanan dan terlibat, begitu juga Alexander menjadi orang penting dalam beberapa tempat pelayanan mereka. Saudara-saudara, Paskah itu menjadi tepat. Oleh karena itu gambaran-gambaran yang ada di waktu lampau menjadi pas di kekinian masa kita. Maka sebelum hari Pentakosta, hari ke-50, Roh Kudus turun dicurahkan, mengisi hari Pentakosta. Kalau dulu limpah makanan sebagai simbol pemeliharaan Tuhan, sekarang bukan makanan, Roh Kudus akan memelihara kehidupan kita. Apa yang kita takutkan? Jangan cengeng dalam pelayanan. Jangan cintai dirimu melayani Tuhan. Saya selalu cemburu melihat orang-orang yang luar biasa melayani Tuhan. Saya selalu cemburu melihat orang-orang yang diberi kehormatan oleh Tuhan menderita dalam pelayanannya, tapi mereka tetap setia. Saya cemburu dengan para rasul. Luar biasa. Komitmen itu pegang. Pelayanan itu prinsip. Dari Juni, mestinya Juli saya tidak usah Kalimantan, tapi karena kita ada acara Kalumi, ketemu anak-anak alumni, kita pergi. Ya, saya bersorak-sorai dalam hati saya. 308 anak-anak kita lulus jadi alumni, 60 sarjana, separuh dari 60, 30 dibiayai oleh Mika, separuhnya lagi oleh Pemda dan biaya sendiri. 145 kurang lebih anak-anak masih kuliah dan akan jadi sarjana. Sebagian yang lulus SMA sudah ada yang kerja. Satu di antara mereka anak nakal, sempat cerita ke Yuga, Pak, dulu saya juga di sini saya dikeluarin Pak, saya nakal. Akhirnya saya pikir-pikir, betul ya, salah semua. Tapi syukurlah Pak, saya sempat jadi supir truk banting tulang sana sini. Ya Tuhan tolong, sekarang rental mobil. Punya mobil direntalin. Bagus. Saya tidak tahu cerita lainnya. Kita tidak tahu, bupati bilang yang di beasiswa Pemda ada satu anak luar biasa, IP-nya 3,85. S1 selesai, langsung kita programkan S2. Pemda kirim di S2. Sudah selesai baru anak-anak kasih tahu pas lagi ngomong sama Yuga. Yuga tanya siapa? Hanya lapor ke saya juga. Itu alumni kita Pak. Oh, saya taunya belakangan. Kalau tahu duluan saya akan kasih tahu bupati. Itu pun alumni kita. Bayar biayanya. Kira-kira begitu ya. Tapi batinku bersyukur pada Tuhan. Capek saya Juni, Juli mesti pergi lagi. Jadwal saya mesti saya rubah lagi. Thanks God. Ambil upahmu melayani Tuhan, bukan rupiah. Ambil upahmu melayani Tuhan, berkat tumpuk-tumpukan berkat, bukan belas kasihannya. Ya. Jumat saya pelayanan agak capek siangnya. Sudah terlambat makan, saya makan makanan kesukaan saya, tongseng ayam. Enak. Tapi salah kaprah.
Mau pedas dikasih sambal, saya minta cabai dipotong-potong, masukin situ. Mungkin saat biji-bijinya perut lagi kosong masuk. Goncang-goncang lah itu perut. Sudah gak capek saya Jumatnya. Balik ke kantor, ketik beberapa yang bisa diketik. Malam sudah janji untuk coffee break dimulai di Salemba. Saya duduk dan ajar mereka. Udah setengah kelayangan. Tapi bagiku, tidak ada cengeng dalam pelayanan. Saya sudah komit, saya ada di situ. Apa sulitnya bagi saya cancel. Sorry ya, saya capek. Itu anak-anak saya semua sebagian. Itu anak-anak alumni kita dan orang-orang di kantor semua. Gampang lah. Saya pulang dulu. Gampang kok. Tapi saya bilang enggak. Cuma pulang ke rumah saya nggak mau makan nasi lagi. Nggak makan nasi, tapi salah pilih makan. Dikasih asinan, saya ada asinan. Istri saya baik nawarin saya makan. Oh iya, cocok buah gitu ya. Tapi isinya bawang lah, apalah. Melintir lagi lah itu perut. Sabtu pagi saya mesti pimpin retreat 2 sesi. Pulang lagi buru-buru dari retreat. Mereka suruh makan, gak usah dulu. Itu retreat dari sebuah bank. Direkturnya bilang, Pak kita makan dulu. Next day lah, kamu atur lunch time kita kumpul lagi. Karena kita mau ngomong ada satu hal yang panjang ketika mereka tanya saya, bagaimana perspektif teologis menyikapi perubahan sistem perbankan masa kini. Dengan ukuran value, money and money and money and money. Saya jawab, dia sangat interesting. Tapi saya bilang atur waktu saja nanti. Saya mesti pulang lagi karena kita ada acara. Pulang lagi Jakarta. Ya sampai Jakarta 2:30-an. Baru pergi makan siang. Yang dekat saja ke Immanuel. Celakanya ada nasi campur Manado. Bodoh saya. Itu pula lagi saya pilih. Memang belum terlalu mulus, tapi sudah nggak benar sebetulnya. Makan lagi, kan ada cabenya ya. Lalu kita kembali lagi pertemuan majelis dan pengurus. Selesai pertemuan majelis, pulang. Ada orang baik. Di rumah saya dikirimin cakalang bakar, rica-rica. Alamak. Makan lagi, enak. Tapi bodohnya aku, tidak aku perhitungkan perutku. Tadi malam 6 kali saya bangun, tidur tidak resmi lagi, teler setengah mati, terkuras. Tapi saya harus melayani. Gilanya lagi, penuh lagi hari ini. Khotbah 1, 2, dan 3. Lalu nanti habis kebaktian kedua ada pembinaan. Bisa saya cancel? Gampang. Saya pendeta, saya gembala. Saya bilang tubuh saya capek bisa cancel. Tapi demi Tuhan yang hidup, salahku. Aku makan tidak ngatur, salah pilih, bikin perutku terkuras. Salahku. Kalau aku capek, bukan salah Tuhan. Bagianku tidak kebetulan waktu itu diatur. Maka akan aku bertanggungjawabkan. Demi Tuhan yang hidup, aku berdiri sebagai pendetamu dan berkata, tidak akan pernah aku manjakan diriku. Tolong perhatikan baik-baik. Belajar jadi anak Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Percayalah, Tuhan tidak akan melupakanmu dan mengabaikan kamu. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan berkati kita di kehidupan kita. Jalani hari-hari kita, nikmati. Bukankah Ia sudah mati? Darahnya tertumpah. Dia selamatkan kita dari dosa. Dia pindahkan kita dari maut masuk ke surga mulia. Masa iya kita bisa hitung-hitungan dengan seluruh apa yang ada pada diri kita? Kecuali memang hidupmu tidak mau diberkati Tuhan, silakan pilih itu. Aku tidak mau. Aku mau diberkatinya. Aku tidak mau sia-sia. Aku mau melayani Dia. Dia berikan hidupnya padaku. Andai kata ku berikan hidupku dan nyawaku ku persembahkan untuk Dia, itu pun tidak akan pernah sepadan dengan apa yang Dia sudah berikan padaku. Karena itu perjamuan kudus ini biar jadi penghayatan penuh pada kita masing-masing. Ambil sikapmu dalam melayani Tuhan. Banyak bagian dalam hidup ini memang salah kita ya. Tanggung risikonya. Jangan korbankan hubunganmu dengan Tuhan. Ingat kalimatku, salahku mengatur makanku. Salahku fisikku ambruk. Maka aku tidak alasan dengan salahku lalu abaikan pelayanan yang Tuhanku berikan padaku.
Kecuali kalau saya gedebuk prak pingsan di sini, apa boleh buat lah. Kalian bawa ke rumah sakit. Ya. Ayo kita layani dia. Waktu kita pendek, saudara. Karena itu biar di perjamuan kudus ini, bagaimana kita mempersembahkan korban sebagai kemerdekaan dari dosa. Apa korban yang paling pas? Diri kita sendiri. Berapa sih uang yang bisa kau kasih untuk Tuhan? Kalau kau bilang banyak, maafkan, nggak banyak itu. Saya pernah cerita sama kalian, Pak Bigman, saya mau bagi-bagi berkat dong pelayanan Bapak. Saya pikir berapa juta orang transfer 800 juta. Saya tak minta anda apa? Itulah Tuhan kalau mau kirim. Miliatan habis kita bangun sekolah. Ratusan juta terus tolong anak-anak untuk biaya operasional kita. Heran, selalu ada cara Tuhan yang cukup. Bahagialah mereka yang melayani Tuhan, karena akan melihat betapa indahnya hidup mengiring dia. Tapi celakalah mereka yang bermanja-manja dengan dirinya dalam melayani Tuhan, karena mereka hanya akan ada keluh kesah dan ketidakpuasan, dan mereka tidak akan pernah bisa melihat mulianya Tuhan. Diberikannya nyawanya untuk kita, dikorbankannya. Apa yang kita korbankan untuk dia? Berikan persembahan korbanmu, hidupmu, hari-harimu. Itu yang disebut Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah kesejatian ibadah kita. Saya berdoa, bukan bagaimana gereja kita jadi besar. Saya berdoa supaya Tuhan berikan saya teman-teman sepelayanan yang cinta Tuhan, yang makin terikat pada pelayanan, betul-betul tahu untuk menumbuhkan kualitas yang bermutu dalam kehidupan ini. Saya tidak mau diberkati sendiri. Saya sangat rindu berkat itu ada pada tiap kita. Tapi aku akan berdiri sebagai saksi bagaimana Tuhan menolongku di hari-hariku. Biar Tuhan juga menolong kita semua, bukan? Ambil berkat itu. Dan kalau kita bisa mengorbankan hidup kita, itu pun berkat tersendiri yang tidak semua orang bisa alami. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, sehingga sungguh-sungguh kita melihat bagaimana pergerakan pasca hari raya roti tidak beragi sampai Pentakosta menjadi satu simbol ditebus dari dosa, bebas merdeka dari dosa, dipeliharanya, dicurahkannya rohnya, memperkaya hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan kita jalan terus. Ya, besok Senin, saya harap saya pulih hari ini, karena saya seharian besok lagi. Pulang, kejar lagi tulisan-tulisan mesti dibereskan, karena sudah mau lebaran, kita mesti tulis di depan. Tulisan untuk Reformata. Saya akan merekam lagi 2-3 khotbah untuk stokis, karena nanti kita ada liburan. Capek? Yes. Tapi maafkan saya, bukan satu kali saya ngalamin itu. Dan kulihat bagaimana Tuhan menolongku. Maka aku malu kalau jadikan itu alasanku. Saya takut Tuhan menampar saya dan bilang, omong kosong kau. Kau pikir siapa kau? Sehingga aku tidak menjagamu. Temukan itu dalam hidupmu, saudaraku. Dan makin hari, ketika tiap kali kita memasuki perjamuan kudus, saya berharap tiap saudara betul mempersiapkan diri lebih lagi ya. Sehingga betul-betul masuk dan menikmati persekutuan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, memampukan kita, mengorbankan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita tunduk kepala, ambil waktu teduh sejenak, berdoa secara pribadi. Tuhan, terima kasih. Ajaib firman-Mu
bentang ribuan tahun, kau buat begitu sempurnanya, tersambung presisi luar biasa. Tuhan, terima kasih. Semua berlanjut dalam kekaguman yang tak terbilang. Ajari kami menyadarinya, mensyukurinya, hidup di dalamnya. Tuhan, tolong kami supaya perjalananmu menuju Bukit Golgota sendiri, bukan karena salah, benar, tapi dimusuhi. Namun kau cucurkan darah suci, kau berikan nyawamu untuk menebus kami yang tidak tahu diri, menebus kami yang menyalibkanmu. Kalau hari ini di kesadaran penuh karena warisan firman-Mu yang lengkap bagi kami, ampuni kalau lagi-lagi kami mengulangi hal yang salah. Tolong supaya kami terus berjalan di jalan-Mu, menikmati berkat yang Kau sediakan bagi kami, supaya kami tidak menjadi orang yang bodoh, berpikir untuk menolong diri, tapi sejatinya kami mencelakakan hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya terus berjalan di jalan suci-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami memahami utuh panggilan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih.